Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Dr. Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CFRM, CT, CH, CHT. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan tema aliran pendapatan nasional dan perekonomian dua sektor. Saya, Stella Maulana Putri, dengan NIM 20 10 11 20535 dan anggota kelompok saya yaitu Saya Sayyidatina Aisyah dengan NIM 2010112000526 dan dengan anggota kelompok saya selanjutnya yaitu Saya Sabrina Reti Sumodiharjo dengan NIM 20 10 11 20 0652. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi secara umum dikelompokkan kepada 4 pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan swasta, pemerintah, dan ekspor-impor. Untuk mempermudah dalam menganalisis pendapatan nasional, maka pada tahap awal dilakukan analisis aliran pendapatan nasional 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. aliran pendapatan dua sektor. Bentuk yang sederhana dari analisis pendapatan nasional adalah analisis dua sektor. Bentuk ini mengasumsikan bahwa perekonomian ini terdapat dua pelaku ekonomi yaitu rumah tangga dan swasta atau perusahaan. Dalam perekonomian, sektor swasta merupakan satu-satunya produsen barang dan jasa. Dan proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Faktor produksi tersebut antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga dari menjual faktor-faktor produksi terdiri dari sewa, pendapatan dari tanah, bunga yaitu pendapatan dari kapital, upah, pendapatan dan tenaga kerja, dan profit, pendapatan dari entrepreneurship. Kemudian, rumah tangga diasumsikan merupakan satu-satunya pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh swasta. Pembelian barang dan jasa tersebut dibayar dengan penghasilan yang diperolehnya dari menjual faktor-faktor produksi. yang ketiga, yaitu aliran pendapatan 3 sektor. Aliran pendapatan 3 sektor merupakan perekonomian yang terdapat campur tangan pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga selain digunakan untuk konsumsi dan tabungan, juga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah ini digunakan untuk membiayai pengeluarannya, yaitu berupa pengeluaran pemerintah dan pembayaran transfer pemerintah. Pada gambar di samping dijelaskan bahwa pada awalnya, rumah tangga menjual faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Kemudian, dari penjualan faktor produksi tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Selanjutnya adanya penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan, maka perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini kemudian dijual kepada rumah tangga dengan penghasilan yang dimilikinya. Rumah tangga dapat membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta. Dan selanjutnya, aliran pendapatan 4 sektor, yaitu aliran pendapatan 4 sektor merupakan sistem perekonomian terbuka. Perekonomian tersebut terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Interaksi dengan sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka disederhanakan dengan mekanisme ekspor dan impor. Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negeri ke perekonomian domestik, sedangkan impor merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian domestik ke sektor luar negeri. Analisa keseimbangan perekonomian dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, di mana pada perekonomian hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh dua bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga dan pengeluaran konsumsi dari perusahaan. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, biasa diberi simbol C, dan untuk pengeluaran investasi sektor perusahaan, biasanya diberi simbol I. Kemudian, pada sisi pendapatan,
di mana pendapatan digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, C, dan sisanya disimpan sebagai tabungan. Bagian pendapatan uang disimpan ini atau tabungan biasanya diberi simbol S atau saving, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Pengeluaran E sama dengan C plus I, pendapatan Y sama dengan C plus S. Perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, Y sama dengan E, atau dapat ditulis dengan E sama dengan Y, C plus I sama dengan C plus S, I sama dengan S. Dengan demikian, dalam perekonomian dua sektor akan berada dalam keseimbangan apabila pengeluaran investasi sektor swasta atau I sama dengan tabungan dari masyarakat atau S. Dalam teori ekonomi, tabungan dari masyarakat sering disebut kebocoran atau leakage, dan pengeluaran investasi sektor swasta disebut dengan suntikan atau injection. Jadi dapat dikatakan perekonomian dua sektor dikatakan seimbang apabila kebocoran atau leakage sama dengan suntikan atau injection. Untuk contoh soal kualitatif. Contoh soal kualitatif yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan corak perekonomian subsistem? Corak perekonomian subsistem merupakan corak kegiatan ekonomi di mana dalam hal ini rumah tangga tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Contoh soal kualitatif yang kedua. Apa yang dimaksud dengan corak perekonomian modern? Corak perekonomian modern adalah corak kegiatan di mana penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan tersebut akan diberikan kepada pengusaha yang digunakan untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Contoh soal kualitatif yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan corak perekonomian Keynesian? Corak perekonomian Keynesian adalah suatu corak dengan suatu teori ekonomi yang terdapat pada ekonomi Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memiliki peranan penting. Contoh soal kualitatif keempat. Mengapa pemerintah dalam perekonomian Keynesian bukan hanya sekedar penjaga malam? Dalam perekonomian Keynesian, pemerintah bukan hanya sekedar penjaga malam, karena pemerintah juga ikut campur tangan terhadap output dan inflasi. Contoh soal kualitatif kelima. Mengapa dalam perekonomian modern terjadi kebocoran? Kebocoran dalam perekonomian modern terjadi karena tidak adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian dan juga pendapatan tidak sama dengan pengeluaran. Pada keadaan ini terjadi kelebihan penawaran barang dan jasa, sehingga dalam perekonomian terdapat sejumlah barang dan jasa yang tidak terjual. Bagian pendapatan tidak dibelanjakan ini disebut dengan kebocoran. Berikut merupakan hasil tanya jawab soal kualitatif dan dilanjutkan dengan contoh soal kuantitatif. Contoh soal kuantitatif yang pertama yaitu diketahui data pendapatan sebagai berikut dalam miliar rupiah. Sewa tanah 60.000 miliar rupiah, upah 350.000 miliar, bunga modal 50.000 miliar, laba usaha 30.000 miliar. Hitunglah pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan wage, gaji atau upah, yaitu pemasukan dari pemilik faktor tenaga kerja. R sama dengan rent atau sewa, yaitu pemasukan berupa tanah, gedung, harta, dan lainnya. I sama dengan interest atau bunga, yaitu pemasukan berupa modal. P sama dengan profit atau keuntungan, yaitu pemasukan dari pemilik faktor produksi kewirausahaan. Penyelesaiannya yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y sama dengan 60.000 miliar plus 350.000 miliar plus 50.000 miliar plus 30.000 miliar. Y sama dengan
490.000 miliar. Jadi, jumlah pendapatannya adalah 490.000 miliar. Contoh soal kuantitatif nomor 2. Diketahui pada pendapatan, jadi data pendapatan sebagai berikut dalam nilai rupiah. Pengeluaran konsumsi 2.000 miliar, investasi 1.000 miliar, pengeluaran pemerintah 1.000 miliar, ekspor NITO 425 miliar. Hitunglah pendapatan nasional menurut pendapatan pengeluaran. Rumusnya yaitu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M tutup kurung, keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Jawabannya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Y sama dengan 2.000 miliar plus 1.000 miliar plus 1.000 miliar plus 425 miliar. Y sama dengan 4.452 miliar, jadi jumlah pengeluarannya adalah 4.452 miliar. Untuk contoh soal kuantitatif yang ketiga, diketahui perhitungan nilai tambah sebuah komoditas barang jadi dari bahan baku seperti berikut ini. Untuk komoditas 1, pohon kayu jati, nilai produksi Rp500.000, nilai tambah Rp500.000. Komoditas 2, papan kayu jati, nilai produksi Rp1.500.000, nilai tambah Rp1.000.000. Untuk komoditas ketiga, kursi kayu jati, nilai produksi Rp2.500.000, nilai tambah Rp1.000.000, dengan jumlah nilai produksi Rp4.500.000, nilai tambah Rp2.500.000. Keterangan untuk masing-masing komoditas perhitungan nilai tambahnya didasarkan pada selisih nilai produksi untuk tiap komoditas dari bahan baku kayu, pohon jati, sampai dengan barang atau produk jadi kursi kayu jati. Hitunglah nilai tambah pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Untuk penyelesaiannya, rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan NTB1 plus NTB2 plus NTB3 plus NTBN. Untuk keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional NTB sama dengan nilai tambah dari tiap-tiap sektor ekonomi. Untuk penyelesaiannya, pertama, 1. Nilai tambah pohon kayu jati besarnya tetap, yaitu Rp500.000, karena nilai produksinya belum mengalami perubahan menjadi komoditas lain. Yang kedua, nilai tambah papan kayu jati sebesar Rp1.000.000 merupakan selisih antara nilai produksi papan kayu jati dan pohon kayu jati. Dan yang ketiga, nilai tambah kursi kayu jati sebesar Rp1.000.000 merupakan selisih antara nilai produksi kursi kayu jati dan papan kayu jati. Untuk rumusnya, Y sama dengan NTB1 plus NTB2 plus NTB3. Y sama dengan Rp500.000 ditambah Rp1.000.000 ditambah Rp1.000.000 sama dengan Rp2.500.000. Jadi, nilai tambah yang diperoleh dari perubahan komoditas pohon kayu jati menjadi kursi kayu jati sebesar Rp2.500.000 dan yang bukan jumlah nilai produksinya adalah sebesar Rp4.500.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.